Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali. Dan hari ini memang hari kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional dan kita melakukan pertemuan pertama di lingkungan kita. Tema bulan Kitab Suci tahun ini kan indah sekali ya. Yesus sahabat seperjalanan kita. Ini luar biasa menurut saya, terutama di masa pandemi ini. Puji Tuhan kita semua sehat-sehat dan bisa bertemu. Nah, ke depan selama 1 bulan ini akan ada 4 pertemuan. Setiap hari Sabtu akan kita lakukan dan hari ini adalah pertemuan pertama yang akan difasilitasi oleh Ibu Sari, dari seksi liturgi. Monggo Bu Sari. Terima kasih Pak Osman. Selamat sore Bapak Ibu terkasih dan juga OMK. Saya akan coba memandu untuk BKSN tema pertama. Nanti untuk bacaan kitab suci tidak akan ditampilkan sehingga semua umat membawa kitab sucinya disiapkan untuk Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nanti doa umat oleh Mas Diki dan Ibu Rina. Kita mulai dengan pertemuan BKSN. Monggo Mas Tommy. Suara saya cukup terdengar ya Bapak Ibu? Kurang kuat ya. Oh ya, baik. Ya. Kita buka dulu dengan logo BKSN 2021. Kita boleh lihat di situ ada gambar sentral, yaitu gambar Yesus dengan 4 titik sudut, yaitu 4 pertemuan kita. Tema utama kita yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita, dengan tema pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Yang kedua, semakin ke kanan, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Lalu yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dan yang keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Yesus sentral dalam setiap pertemuan, dan di situ ada warna ungu, itu gambar virus corona dan melambangkan kesedihan di masa pandemi yang sedang kita alami, tetapi dengan dasar warna kuning telur yang menggambarkan kemuliaan yang semuanya akan dirangkul, akan diberikan keindahan oleh Tuhan, kita boleh melewati masa yang sulit ini. Itu sekilas saja untuk logo BKSN yang bisa saya jelaskan. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Tema pertama pertemuan BKSN yaitu bagi mereka, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bulan Kitab Suci Nasional mengangkat tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Tema yang dipilih untuk menyapa situasi konkret dan aktual dunia kita saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas, serta melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustasi, kebingungan, dan lain sebagainya. Semua orang terdampak tanpa pandang bulu, dari yang masih anak-anak sampai yang berusia lanjut. Dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang tersingkir sampai yang berkuasa. Berhadapan dengan dampak buruk pandemi COVID-19, kita perlu merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang datang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong kita yang berseru kepadanya dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para muridnya. Kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita, bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh tidak kepastian. Kita awali pertemuan kita dengan doa, dengan lagu pembukaan. Jalan serta Yesus, kita boleh berjalan bersama Yesus dalam menghadapi segala Jalan
Marilah kita membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para muridnya yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Marilah kita buka dengan doa pembukaan dan kita doakan bersama-sama. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa, bahagia, dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar kami mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, saya mau ini di yang tadi aja kembali yang tadi Mas Tommy, yang bacaan Injil inspirasi. Ya. Penginjil Matius mengisahkan Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Setelah memberi mujizat memberi makan 5.000 orang. Yesus berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Bapa yang menjadi sumber kekuatan baginya dalam menjalankan misi pengutusannya mewartakan kerajaan Allah. Kemudian, setelah Yesus berdoa, menjalin komunikasi dengan Bapa,
Perhatian diarahkan kepada para murid Yesus yang sedang panik karena diombang-ambingkan angin sakal. Murid-muridnya yang dalam kesulitan dan berbahaya, lalu Yesus mendatangi mereka. Yesus seperti seorang sahabat sejati. Ia mampu menenangkan dan menyertai sahabat-sahabatnya yang berada dalam masa sulit. Dia datang menolong dan mendekati menjelang pagi seperti yang dilakukan Allah sendiri. Selanjutnya, Yesus mempunyai kekuatan untuk mengalahkan alam. Para murid berteriak-teriak karena takut melihat Yesus berjalan di atas air. Bahkan mereka mengira itu adalah hantu. Dalam suasana inilah Yesus memperkenalkan diri, siapakah Yesus itu. Di dalam ayat tadi dikatakan ayat 27, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan mengatakan seperti itu, secara tidak langsung Yesus memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang berada di tengah badai. Ia hadir memberikan semangat untuk menghadapi badai tersebut. Perkenalan Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang dan mendekati serta menyertai para murid yang sedang berada dalam masa sulit. Selanjutnya, sikap para murid diwakili oleh Petrus seperti kita. Yang ada rasa tidak percaya, Tuhan, saya ingin berjalan mendekati Engkau. Kata Yesus, silahkan, datanglah. Tetapi di situ ada rasa tidak percaya dan kebimbangan dalam diri Petrus setelah angin datang. Dia mulai panik dan mulai tenggelam. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Dia berseru dan minta tolong kepada Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Ayat 30. Seruan minta tolong ini sebenarnya merupakan ungkapan iman di tengah ketakutan. Tuhan pasti mengabulkan permintaan kita. Sama yang dikabulkan oleh Petrus, Yesus mengulurkan tangannya dan memegang muridnya, supaya tidak semakin tenggelam. Jadi identitas Yesus sebagai anak Allah yang mengungkapkan kedekatan relasinya dengan Allah mendapat perhatian penting dalam Injil Matius hari ini. Kita melihat dulu sharing atau pengantar film pendek yang hampir sama seperti Injil Matius. Setelah itu baru nanti kita sharing iman. Saya deskripsikan dulu tentang film ini supaya agak jelas. Film pendek ini menceritakan tentang Derek Demon, pelari asal Inggris yang dalam suatu event olahraga akbar Olimpiade di Barcelona 1992, dia harum karena prestasi yang mengagumkan. Namun Derek dikenal bukan lantaran torehan medali emas, melainkan semangat juang yang ditunjukkan di lintasan. Derek difavoritkan menjadi peraih medali di nomor 400 meter di Olimpiade Barcelona. Dia sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba di Barcelona ini. Dengan sebelumnya sudah mengalami hamstring, ya, sobek otot. Tapi dia mempersiapkan diri dengan maksimal. Tetapi setelah lari 150 meter, dia merasakan sakit seperti terbakar, kesakitan, sangat kesakitan. Lalu dia jatuh, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia bertekad untuk menyelesaikan lomba itu, terus berlari dan terus berlari. Ada tangan Tuhan yang menolong dia, yaitu ayahnya. Kita lihat, nanti baru kita kembali. Silakan Mas Tommy, kita lihat filmnya dahulu. Yang menginspirasi kita.
when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Baik, kita kembali ke pengantar, Mas Tommy. Di situ kita bisa melihat perjuangan, dia tidak mau menyerah. Walaupun saya sampai finish tertatih, saya akan terus menjalaninya. Walaupun saya sedih, saya kecewa, saya tetap harus melewatinya. Dan ada siapa? Dia berteriak Tuhan dalam hati. Tuhan, tolong saya. Ada tangan Tuhan yang bergerak. Ayah, orang terdekat, keluarga yang terdekat yang merangkul. Sehingga mereka ditepuk tangan satu stadion, bukan karena kemenangan, tapi karena perjuangan yang mau melewati bersama-sama. Sampai akhir ada orang yang selalu menolong pada saat kesulitan. Banyak hal yang selalu berjalan seperti yang selalu tidak kita inginkan. Namun selama kita tidak menyerah, kita tidak akan gagal. Kalau kita terluka dalam kesusahan, Tuhan datang dan membantu kita menyelesaikan segala macam persoalan. Sama seperti Petrus, bahwa dia boleh berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Kita pun seperti ini, karena di dalam doa Bapa kami, kita adalah anak dan Bapa adalah Bapa kita. Sehingga apapun yang kita sampaikan kepada Bapa, pasti Bapa merangkul kita, sama seperti Yesus merangkul Petrus, dan sama seperti Raymond merangkul Derek. Mungkin itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Bisa Bapak Ibu sharing iman untuk kita berkenaan dengan Injil Matius 14, ayat 22-33. Monggo, silakan. Ada yang mau berbagi pengalaman untuk kita. Sehingga kita saling menguatkan, apalagi di masa seperti ini. Silakan Bapak Ibu. Boleh, Bu Sari? Ya, monggo Pak. Ini terkait dengan pandemi ya. Iya Pak. Tapi saya juga minta istilahnya mohon izin dulu ya sama Bu Rina, karena ini nanti akan menyangkut juga. Boleh enggak ini ya, Bu Rina? Bu Rina. Boleh, silakan. Boleh. Jadi pengalaman Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa ya. Bagi saya mungkin bisa saya nggak mengena ya. Jadi waktu itu tanggal 19 Juli
malam, 16. tapi saya melakukan ya doa bersama lah, karena pada sorenya itu ada teman saya juga yang meninggal karena COVID dan dikebumikan sore itu juga, dan malamnya teman-teman mau mengajak doa bersama, dan waktu itu kita doa bersama dan kebetulan saya yang memimpin juga doa bersama. Selesai doa atau ibadat bersama, malam-malam saya ada kabar yang ya dari Om Anton sama Om Heru begitu mengajak saya untuk ya mencarikan rumah sakit buat Pak Agus. Keputusasaan saya pada waktu itu saya rasakan karena kita bertiga pada waktu itu mungkin sampai larut malam atau mungkin sudah berganti hari waktu itu. Dari hari Senin malam kita tuh memantau, walaupun kita nggak ngikutin secara mendampingi ya, tapi kita di sini bertiga waktu itu walaupun ke semua rumah sakit, istilahnya nanti kita mengarahkan Vio sama Diki ya. Waktu itu ada di ambulan bersama Pak Agus. Keputusasaan saya yang semakin menjadi waktu itu saya sempat menghubungi salah satu orang yang ya memegang salah satu rumah sakit lah di area Jakarta Utara. Saya waktu itu juga minta tolong istilahnya. Ini ada yang darurat sekali. Tapi dengan halus, orang tersebut menolak dengan alasan yang sama dengan kasus-kasus yang lain. Wah, itu semakin saya nggak karuan tuh. Sampai akhirnya saya nggak bisa tidur malamnya. Malam nggak bisa tidur, dan paginya saya juga mungkin tidurnya cuma sebentar, malamnya sebentar, karena sudah pagi lah waktu itu, karena kita juga bertiga itu sempat ya begadang lah sambil mengawal. Dan waktu itu juga saya dimintain untuk ya karena salah satu yang menjadi halangan atau kesiapan kita atau waktu itu kita ke rumah sakit, kondisi Pak Agus yang belum swab, jadi di mana-mana ditolak. Itulah. Dan paginya saya juga berusaha untuk menemani beliau, atau katakanlah karena waktu itu saya juga dapat panggilan dari Bu Rina dan juga dari anaknya. Waktu itu juga saya melihat kondisi Pak Agus waktu mau diambil swab-nya juga sudah tidak memungkinkan. Jadi dengan sabar petugas yang mau swab itu harus mengambil swab-nya itu secara hati-hati dan secara melihat kondisinya Pak Agus. Dan pada saat itu juga kondisi saya agak drop ya, kayak masuk angin, gerges-gerges. Dari tadi yang saya putus asa, ini saya juga merasakan, dan saya juga diminta, kalau nggak salah juga Bu Sari yang menyarankan saya, udah Pak Hasto istirahat dulu aja, nggak usah ini dulu. Ya akhirnya di pas hari paginya itu saya juga sambil mantau juga istirahat lah, nggak terlalu banyak ngalor ngidul ke sana kemari. Nah, inilah yang menolong saya. Mungkin bisa menjadi Bu Sari itulah Yesus saya waktu itu. Karena benar juga, dengan saya bisa katakanlah istirahat sesaat, istilahnya cuma mungkin Halo, Pak Hasto. Ya. Jaringannya jelek ya.
Lanjut, Pak. Udah. Lanjut. Nah, oke, Ya. oke. Terima kasih. Dari keputusasaan itu saya melihat Bu Sari menolong saya, sehingga pada sore atau di malam harinya saya juga bisa tidur nyenyak. Bahkan sampai Bu Sari nelpon saya juga nggak bisa sempat ngangkat malam harinya, dan nelpon lewat yang ngangkat ke teleponnya anak saya, Swasti. Dan waktu itu juga kita ngobrol-ngobrol keadaannya Pak Agus, bahwa ya intinya udah di rumah sakit, udah di perawatan, tapi memang ada hal-hal yang mungkin masih agak ya kayaknya semakin ya bisa dikatakan kondisinya semakin menurun lah pada waktu itu. Ya udah, saya juga menenangkan, waktu itu saya juga menghubungi Vio juga pada saat itu juga. Intinya kita mendampingi juga, tapi juga saya merasa pada waktu malam itu merasakan suatu ya ketenangan juga. Karena ternyata Vio saya telepon itu juga dia sangat-sangat tenang. Saya telepon jawabnya juga lancar, enggak itu. Dan pada paginya itu juga kita juga bertiga waktu itu sama Om Anton dan Om Heru. Dan sebelum saya ke rumah sakit, saya mampir sebentar ke tempatnya Bu Rina. Intinya saya minta pokoknya saya mau ke rumah sakit, ada hal-hal yang mau atau pesan apa atau gimana. Ya intinya Bu Rina juga udah ikhlas, sudah ngomong ini, dan satu yang ini juga untuk mendampingi putra-putrinya, Diki dan Vio. Dan di situ juga saya merasakan mereka berdua sangat tegar di rumah sakit. Sampai saya waktu itu ngomong sama Vio, kalau mau sedih sekarang ya, saya temani sekarang. Kalau mau nangis, ayo sekarang nangis. Tapi Vio nggak nangis. Betul. Ternyata dia tegar banget. Saya semakin, ternyata ini berarti benar nih. Tuhan telah lewat Bu Sari yang tadi malam tadi itu bisa menguatkan saya. Tapi sayangnya saya juga bisa tegar waktu itu. Saya juga merasakan karena yang saya ajak bicara juga ternyata bisa menguatkan saya. Tapi waktu di rumah di akhir pemakaman, saya nggak bisa menahan. Ternyata saya, kayaknya udah bobol bener nih, Padahal saya waktu itu juga katakanlah yang memegang mungkin spotlightnya waktu itu ya, waktu Zoom ya. Ya di saat-saat itu saya nggak tahu. Ternyata, ya akhirnya begitulah. Tapi yang saya rasakan itu bahwa di saat saya merasakan sudah drop juga, dalam artian di malam harinya kita begadang bertiga, saya nggak bisa langsung tidur, dan saya juga paginya saya sempat ke tempatnya Bu Rina juga, dan pada saat itu juga ada Tuhan Yesus lewat Bu Sari, udah istirahat dulu ya, udah saya istirahat. Dan akhirnya paginya saya bisa sehat lagi, saya dengan kekuatan saya lagi bisa ya ikut mengantarkan ke rumah peristirahatan Pak Agus. Ya itu sedikit pengalaman dari saya, Bu Sari. Mohon maaf kalau membuka emosi lagi. Terima kasih, Bu Sari. Terima kasih Pak Hasto, dan memang kita di sini untuk saling menguatkan dan memang merasakan bahwa sungguh Injil hari ini sangat berkenaan dengan hidup kita. Pasti kita selalu dan pernah mengalami hal itu, dan berseru kepada Tuhan, itulah yang kita lakukan, karena seruan kita kepada Tuhan akan menggerakkan orang-orang terkasih yang dekat kepada kita untuk saling menguatkan, boleh melewati hal-hal yang paling sulit yang boleh kita alami, karena saya yakin kita pun tidak akan bisa melewatinya sendiri tanpa bantuan Tuhan dan orang-orang terkasih yang terdekat. Mungkin Pak Oson bisa menambahkan untuk sharing kita malam ini.
Ya, kalau saya mau menambahkan yang tadi Pak Hasto aja. Jadi itu boleh kita ibaratkan ya untuk lingkungan Vincentius khususnya, tentu keluarga Bu Rina, itu benar-benar angin sakal yang datang ya. Gelombang besar yang luar biasa dahsyat, yang saya rasa membuat kita semua tenggelam, hampir tenggelam ya. Dan saya kira semua kita berteriak minta pertolongan Tuhan. Jadi sebelum itu sebenarnya keluarga kami juga merasakan ketika Carolina Sari itu kena serangan badai sitokin itu, benar-benar terasa gelombang angin sakal itu luar biasa, menghanyutkan semuanya. Dan memang akhirnya hanya bisa berteriak dan berserah kepada Tuhan. Dan saya rasa itu yang menyelamatkan kita semua. Teriakan kita minta tolong kepada Tuhan itu juga menyelamatkan, membuat keluarga Bu Rina, Tio, Diki bisa tegar seperti sekarang. Kita harus katakan bahwa kita selamat, Bu Rina, Tio, dan Diki selamat dan harus melanjutkan perjuangan hidup peziarahan ini dengan tentu selalu minta pertolongan Tuhan. Tapi peristiwanya saya rasa sungguh kita rasakan semua. Itu juga dirasakan tentu Pak Heru itu. Dia juga sangat, saya nggak tahu dia luar biasanya seperti apa kecewanya, karena dia bawa ke rumah sakit Karolus, karena sudah dihubungi sebelumnya, ternyata di sana ditolak. Dan harus dibawa ke rumah sakit ke RSPUD Bekasi. Jadi benar-benar gelombang itu luar biasa, sangat kita rasakan. Dan ya dari keyakinan kita, Pak Agus sudah menjadi pendoa buat kita, buat keluarga juga, terutama buat Urina, Pio, dan Diki. Nah itu seluruhnya memang kita serahkan kepada Tuhan. Itu aja tambahannya, saya pikir ya. Karena Pak Hasto membuka tadi, Pak Hasto itu ternyata apa namanya itu Pak Hasto ya, air matanya itu Apa, Pak? apa namanya itu? Oh, ini ya Pak, ini air mata dari Tuhan, Pak. Ya betul itu, luar biasa itu. Dia ngomong aja nggak sanggup gitu. Bagaimana ini nggak bisa di swab? Udah nggak kuat Pak Agus gitu loh. Jadi saya juga mau bilang apa gitu, nggak bisa juga. Ya, tapi benar-benar itu artinya refleksi, gambaran ada badai itu yang luar biasa menghantam batin dan hati dan pikiran kita. Puji Tuhan bahwa Pak Agus sudah kita percaya sudah bahagia bersama para kudus dan sudah menjadi pendoa buat kita. Bu Rina dengan pertolongan Tuhan Yesus, Diki dan Pio dengan ya pertolongan Tuhan Yesus bisa melanjutkan peziarahan ini. Saya kira itu. Saya rasa bulan ini bisa kita temanya Pak Agus loh ini saya lihat nanti. Karena yang kedua kehilangan. Kehilangan kita pasti ke situ lagi. Betul. Jadi luar biasa ya. Dari refleksi kita mencoba mencari kekuatan iman, refleksi dari peristiwa yang kita alami dengan kepergian Pak Agus dan yang dialami oleh keluarga dan kita. Terima kasih Pak Osman, terima kasih Pak Hasto sudah menguatkan kita dengan sharing iman dan yang memang kita alami semua. Kita kehilangan teman dan sahabat yang kita cintai di lingkungan ini, tetapi kita percaya seperti Pak Osman bilang, Pak Agus sudah menjadi pendoa untuk kita semua. Kita lanjut ke berikutnya, Mas Tommy.
Masalah dan kesulitan apa yang pernah Anda alami hingga kita merasa cemas, khawatir, takut, bahkan putus asa? Siapakah menjadi penolong atau tangan Tuhan ketika Anda dalam situasi cemas, khawatir, kecewa, marah, dan putus asa pada saat itu? Apakah yang akan Anda lakukan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolong Anda? Nomor 1 dan 2 sudah terjawab. Nomor 3 pun sudah kita lakukan dengan sharing tadi. Lanjut, Mas. Pertanyaan ini jawabannya. Kalau kita takut, khawatir, dan cemas dan putus asa, maka permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Ya, pasti kita pernah mengalaminya. Seperti Pak Asto katakan tadi dan Pak Osman katakan tadi, kita kena angin sakal dan kita pernah mengalaminya. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Lanjut, Mas. Apakah kita merasakan sungguh kehadiran dan pertolongan mereka di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat sebagai perpanjangan Tuhan? Siapapun dapat hadir menjadi penolong tangan Tuhan pada saat kita merasakan situasi sulit, ya, terutama keluarga terdekat yang bisa membantu dan menguatkan kita. Tidak harus berupa apapun, tetapi semangat, sapaan, doa itu menjadi kekuatan untuk kita untuk melangkah untuk selanjutnya melewati hal-hal yang paling menyulitkan dalam hidup kita. Kita lanjutkan. Kembali ke Injil, kisah Yesus berjalan di atas air menjadi dasar pemahaman tentang iman, kepercayaan, dan pengharapan akan pertolongan dari Tuhan Yesus. Ketika Petrus sedang berjalan di atas air menghampiri Yesus, tiba-tiba dirasanya tiupan angin, takutlah dia. Petrus tenggelam dan berteriak minta tolong. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Dia mulai bimbang dan kurang percaya ketika datang angin. Padahal Yesus sendiri berkata, datanglah, yang menyiratkan makna bahwa Yesus pasti datang akan menjaganya. Lanjut. Transformasi pribadi Petrus. Dari kurang percaya dan bimbang dan menjadi pribadi seperti Yesus. Doa menjadi kekuatan mendengar dalam doa. Tenanglah, datanglah, jangan takut. Aku ini. Kesadaran adanya Tuhan yang selalu peduli. Menyadari kehadiran Tuhan walaupun hidup penuh tantangan. Menyadari kerapuhan, terbuka pada uluran tangan Tuhan, dan belajar dari setiap proses jatuh bangun untuk semakin mengenal Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan hanyalah sejauh doa. Jika kita menyapa, maka Tuhan akan datang kepada kita. Jika kita percaya, Tuhan akan selalu menghampiri kita. Bapak, Ibu, dan MK, dan yang terkasih, file yang tadi aja dulu, Mas. Saya akan memperdengarkan satu lagu untuk refleksi, kembali ke kehidupan kita dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mendengarkan lagu. Yesus. Kurang kuat, Zari. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidup, Bisa volumenya dikuatkan, Bu Sari? ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Besar Sari. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru,
Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu, kita hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa Yesus tidak jauh, hanya Bu sejauh. Sari nggak kedengaran suaranya? Yesus hanya sejauh doa, dan kita lanjutkan dengan doa umat. Tidak terdengar, Bu. Bukan mute, dia nggak mute. Ya, terdengar tidak Pak? Nggak ada suara. Bu, suaranya terlalu jauh, Bu. Iya. Kurang kencang, kurang kencang. Atau karena pakai tadi device itu juga untuk musik tadi? Mungkin. Pak, ini pisah. Karena dicabut dulu kali. Tidak saya hubungkan kok. Udah. Udah bagus tuh tadi, kencang. Ya, sudah terdengar Pak. Ya, Ya, kecil. Bapak Ibu, Yesus hanya sejauh doa, dan kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang bertata dalam surga, selamat malam. Kami umat-Mu berkumpul di sini Tuhan, untuk menyerahkan segala yang telah kami alami, segala perkara yang boleh ada dalam hidup kami, dan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi pemimpin bangsa Indonesia. Ya Bapa, berilah rahmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga mampu merancang dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran guna menolong masyarakat yang paling rentan terhadap pandemi di masa PPKM ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi gereja dan umat beriman. Bapa, anugerahilah rahmat kesetiaan untuk memberikan kesaksian hidup yang suci dan rendah hati. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini mampu mengatasi kesulitan dan tantangan zaman. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang mengalami putus asa, ya Bapa, semoga mereka dapat menerima penuh pengharapan. Berilah kesabaran dan menyerahkan semua yang dialami dalam Yesus, agar dapat melewatinya dengan uluran tangan kerahiman-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul lewat Zoom, ya Bapa, semoga kami semakin tergerak untuk berbagi hidup dengan semua orang, khususnya dengan mereka yang dekat dan sangat membutuhkan uluran tangan pertolongan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu silahkan yang ingin doa spontan. Bapa, begitu banyak yang sudah boleh kami alami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau akan selalu menolong kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan akan memberikan yang terbaik untuk kami, sehingga Engkau akan memberikan pelangi dan keindahan di akhir nanti untuk kehidupan kami. Kami satukan doa-doa kami ke dalam doa yang Engkau ajarkan kepada putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan. Aksi dan peneguhan kita seperti yang tadi Pak Osman katakan, bahwa pertemuan selanjutnya adalah
runtutan atau rangkaian dari segala peristiwa sehingga logo BKSN itu merupakan satu kesatuan. Maka aksi nyatanya kita mengajak seluruh anggota keluarga kita yang belum hadir atau warga yang belum hadir untuk mengikuti BKSN pertemuan kedua agar boleh mengalami pengalaman diselamatkan oleh Tuhan dengan sharing-sharing iman bersama di Zoom seperti ini, walaupun di Zoom tapi saling menguatkan. Itu aksi dan peneguhan kita. Kita lanjut. Kita masuk ke doa penutup, Bapak Ibu dan adik-adik OMK. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tapi tetap tegar seperti batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapi supaya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk berkat dan pengutusan Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pertemuan pertama BKSN kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita lanjutkan aktivitas kita dan menjadi saksi cinta kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Sajam. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah
Terima kasih Bapak Ibu Lingkungan Vincent dan OMK dan semua yang bertugas, juga Mas Tommy. Pertemuan pertama BKSN kita sudah selesai. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Osman. Terima kasih Bu Sari sudah mempersiapkan dan memfasilitasi pertemuan BKSN pertama. Terima kasih juga untuk semua keluarga besar Vincentius, Bapak Ibu, OMK dan anak-anak ya. Jadi senang sekali. Meskipun sore ini kan sebenarnya kita cukup sibuk ya. Saya tahu misalnya masih ada yang sedang siap-siap di paroki barangkali untuk mempersiapkan acara ulang tahun ke-37 besok ya. Saya rasa misalnya keluarga Pak Bu Desi di sana saya kira sekarang. Dan juga dari siang OMK kita juga saya lihat sudah di sana ya. Caca, saya nggak tahu, Vio juga kali saya lihat di sana. Nah besok itu saya mengingatkan ya, besok supaya kita yang sudah mendaftar misa tentu ikut di sana, dan saya harap keluarga Vincent juga yang tidak ikut bisa melihat dari live streaming, karena yang bertugas itu adalah wilayah kita sebagai panitia, Pak Anton, ya, Caca, Pio, Sari, semua ya, jadi yang akan bertugas. Saya lihat sudah ada daftar namanya yang besok bertugas di sana. Nah, yang kedua saya mau sharing, Tommy nggak usah spotlight barangkali ya, supaya terlihat semuanya. Jangan di spotlight lah, jadi galeri biasa aja. Jadi apa tadi saya mau katakan? Nah, saya mau sharing. Luar biasa tadi saya, Bu Osman, Bu Atmo, kami komuni pertama tadi, perdana di masa pandemi. Jadi saya mengatakan benar-benar kerinduan itu ada, dan saya nggak bisa menahan air mata bahwa hari ini saya benar-benar sungguh menyambut tubuh Kristus. Jadi saya mau ngajak sebenarnya ke Bu Theo, Bu Anjar, teman-teman lansia lah, yang Bu Imam yang sudah memenuhi syarat. Saya pastikan protokol kesehatan berjalan sangat baik, sangat ketat, sangat nyaman. Jadi tidak ada alasan untuk kita, untuk lansia, untuk khawatir. Tidak bakalan seperti ke mall, nggak bisa. Jadi benar-benar itu dijagain kitanya. Tidak ada yang bersentuhan. Ya, jadi saya yakin semua ini teman-teman saya lansia ini yang kepala 6 pasti rindu. Dan sekaligus juga ini mendorong kepada yang di bawah 59, di bawah 60. Nggak ada juga kalau saya lihat di gereja, tidak ada alasan untuk tidak khawatir ya, untuk waspada ya. Tapi tidak ada alasan untuk khawatir karena benar-benar dijaga protokol kesehatannya. Air sucinya juga mengalir sendiri kok, nggak bisa ambil. Kita dekatkan jari kita, air suci datang. Udah 2 tahun tangan ini nggak pernah air suci. Cuci tangan terus menerus, tapi tidak ada kena air suci. Tadi kena air suci luar biasa. Jadi benar-benar itu daripada kita bukan daripada sih. Sekarang ada kekhawatiran gitu ya. Juga ini OMK juga ada kekhawatiran, ternyata enak misa online gitu loh. Jadi nggak perlu lagi ke gereja gitu. Nah ini kekhawatiran besar. Itu tadi Romo yang muda siapa? Romo Rudi, benar-benar dia sangat khawatir. OMK itu menikmatin misalnya itu live streaming gitu. Jadi nggak usah ke gereja lagi gitu. Toh komuni batin sama maknanya dengan komuni
Ini langsung gitu ya. Ternyata nggak sama. Saya agak susah air mata datang, beda dengan Pak Hasto. Agak susah air mata datang, tapi kalau tadi air mata saya datang tuh Pak Hasto. Jadi, nah ini saya dari dorongan dari hati mengajak kita semua, dan ternyata Romo juga mengingatkan, tolong diajak yang lain. Jadi diajak Bapak Ibu yang sudah bisa ya, yang belum vaksin tolong cepat-cepat vaksin, Tommy. Jadi kalau sudah boleh kan baru dia kan terpapar ya, jadi ada batas waktu untuk vaksin. Jadi supaya bisa menyelesaikan vaksinnya juga, supaya segera bisa menyambut tubuh Kristus lah. Ada Pak Anton mau tambahkan terkait besok barangkali? Ya, sedikit Pak Usman. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, memang seperti yang dikatakan Pak Usman, misa lansia ini adalah sangat luar biasa untuk lansia. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan oleh panitia dengan desain altar yang sebegitu ya oleh Desi dan teman-teman panitia, sehingga seperti yang dikatakan Pak Usman tadi sore itu sungguh luar biasa. Jadi dekorasi altar, ada tulisan juga 37 ya Pak Usman ya, karena memang merayakan hari ulang tahun ke-37. Kemudian mungkin ya melanjutkan saja, jadi besok itu seperti yang dikatakan Pak Usman ya, monggo yang punya kesempatan untuk bisa hadir ya Pak Usman ya, karena memang satu syaratnya adalah yang paling harus dipenuhi adalah vaksin itu Pak, 2 vaksin itu harus sudah. Jadi kalau itu sudah dikirim maka bisa memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya baru 1, pasti di bela rasa akan ditolak, tidak memenuhi syarat, apalagi belum vaksin. Itu aja sih. Untuk besok mungkin Pak Heru mungkin ada nggak Pak Heru? Nah itu Pak Heru itu, dia udah potong rambut. Nggak ada sih, kalau saya persiapan aja. Silakan Pak Heru, tambahin Pak Heru. Pak Heru besok tugas juga kan? Saya persiapan saja tadi. Ya, panitia bantu mempersiapkan. Tapi besok Pak Heru di sana atau di? Oh, saya besok di sana Pak. Tapi mungkin ya bantu-bantu kan, namanya perlengkapan kan nanti sana sini yang dibutuhkan. Caca besok di sana toh sama Vio? Caca di sana ya, Caca itu bagian nanti untuk konsumsi. Vio juga ikut misa saya rasa, jadi dia pasti bisa membantu juga besok. Heru mungkin saya tambahkan, ada yang lupa. Jadi Bapak Ibu besok itu acara ada 2. Jadi rangkaian acara adalah misa syukur perayaan atau hari ulang tahun Santa Ana ke-37. Itu dengan link misa. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan ramah tamah, tetapi dengan link yang berbeda. Jadi mungkin secara teknis besok kalau itu ya Pak Heru, saya sampaikan ya nggak apa-apa Pak Heru ya. Jadi secara teknis kalau misalnya kita hanya ikut Zoom, jadi setelah ikut misa, lalu kita keluar, lalu masuk lagi di Zoom yang berbeda, nanti akan disampaikan. Jadi itu teknisnya Pak Usman. Jadi ada 2. Link ramah tamahnya udah di-share belum Pak ya? Ya, itu makanya nanti coba saya tanyakan, harusnya sudah ada di malam ini ya. Nanti Pak Heru ada nggak Pak Heru? Infonya di panitia. Panitia kayaknya tadi sudah semua Pak. Tadi langsung tadi kan dari iCare tadi sudah beberapa yang sudah masuk, kemudian dari saya sama dari Pak Yudi tadi juga sudah masuk. Bukan, maksudnya link Zoom-nya. Oh, link Zoom-nya. Link Zoom-nya belum, Pak. Nanti coba saya ingin. Coba nanti maksud saya, maksud Pak Usman, kalau link Zoom-nya itu sudah ada, itu bisa disampaikan ke umat supaya paling tidak tahu. Ya, gitu.
Jadi Belum kayaknya. belum ya. Mungkin Pak Anton nanti bisa ini Pak Anton sama Pak Niko. Ya coba. Ini malah TikTok jadi kita. Ya. Jadi Karena tadi Pak dari Komsosnya kan belum datang tadi dari iCare yang baru bisa bergabung karena mereka yang Komsos itu banyak yang kerja, jadi baru mungkin malam ini baru mereka ini kerja. Ya, informasinya itu aja ya Mas Heri ya. Jadi ada 2 link Zoom. Yang pertama adalah masuk link Zoom perayaan Ekaristi Syukur itu. Lalu nanti setelah selesai perayaan Ekaristi ada 2 acara, yaitu penyerahan tumpeng sebagai lambang syukur ya. Tumpeng itu kan metu mempeng, jadi keluar dengan semangat. Artinya kita bangkit dari pandemi ini untuk semangat melayani Tuhan dan sesama. Dan itu pas banget dengan tema HUT 37. Kemudian setelah itu dilanjutkan penyerahan donasi yang itu Pak Usman. Ya. Nah, itu kalau udah setelah itu diterima, ditutup oleh MC, lalu MC mempersilahkan keluar dan menuju link yang baru. Ya. Yang nanti yang di Yosudarso, MC-nya harus sudah siap. Kira-kira gambarannya gitu, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah memberi kupon nanti akan diundi pada saat Ramatama itu di Yosudarso. Kuponnya saya bilang nggak usah diantar Bu Rina, dipegang aja gitu. Tapi kan nomornya kan sudah tahu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua menang. Jadi paling tidak kan menang untuk gereja ya. Jadi kita akan membantu. Ya, betul. Sebenarnya untuk pengundian kupon itu sebenarnya hanya ucapan syukur aja ya Pak Usman ya. Jadi sebenarnya donasi untuk gereja sosial itu memang nanti ada yang diundi dari wilayah Binjai itu nanti 1 gitu Pak Usman. Sudah disiapkan tadi di gereja untuk box-boxnya. Jadi nanti siapa udah ada. Kalau misalnya ternyata dari Vincent, nah Vincent nomornya berapa nanti orang. Ya. Nanti Bu Rina akan cari. Biasanya saya nggak pernah dapat kok. Karena Pak Osman bisa beli. Iya, biasanya nggak pernah dapat. Oke, sebelum berfoto, ya artinya besok kita ikut memeriahkan, meskipun kita tidak bisa ikut di gereja ya. Tapi sebelum berfoto, mungkin buatmu mau share gimana tadi misa perdana? Buatmu? Iya Pak. Mau share sedikit aja bagaimana tadi misa perdana? Ya, senang deh Pak. Sebenarnya tadi saya kan begitu masuk, duduk. Nah sebelah samping saya itu ada Pak Tommy dari Bintara 1 Pak. Begitu saya duduk dia nengok saya. Begitu nengok dia langsung tanya, Pak Atmo mana Bu? Tahu sama sekali Pak Tommy itu. Ya, karena kan sudah nggak tahu kali. Nggak tahu dia udah pergi. Udah di sorga gitu loh Bu. Iya, saya bilang, Pak, udah dipanggil Tuhan. Kapan Bu? Udah setahun yang lalu, bulan Agustus. Terus dia kayaknya juga gimana gitu loh. Selebihnya senang ketemu teman ya. Iya, selebihnya senang ketemu teman, ketemu Bu Sukro, Pak Markus dan yang lain gitu loh. Sama Bu Martin juga ketemu tadi. Nah, itu menambah imun ya. Jadi selain menyambut langsung Tuhan Yesus, juga menambah imun ya buatmu ya. Jadi supaya Bu Anjar tergoda, Bu Iman tergoda, Bu Theo tergoda. Memang harus begitu Pak, harus diprovokasi itu mereka itu Pak. Ya. Terima kasih ya Mas Tono, tadi udah mengantar Ibu itu. Pak Tono juga biar tergoda Pak Usman. Ya. Pak Tono biar tergoda. Besok kita. Besok. Minggu lalu. Keren kemarin Pak Tono perdana tuh minggu kemarin tuh. Minggu kemarin dia, saya lihat tuh. Iya, minggu besok juga datang Pak. Iya. Ini tantangan buat yang belum ya. Oke, Tommy bisa diatur untuk
ambil foto bersama. Salam sehat untuk kita semua ya. Oke. Bu Ana dengan Bu Veronica. Bu Ana kayaknya pakai dua, Bu Theo ya. Yang mana ya? Oh, Bu Ana ada lagi, Pak. Sudah ada Bu Theo tuh. Bu Ana ada, Bu Tio juga ada, Pak. Beda itu, Pak. Bu Veronica? Suarni. Oh, Mbak Ani ya. Bu Hadianto itu. Oke. Oke. Oke, siap. Posenya boleh. Kita 2 kali ngambil, 2 kali take. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu. semua. Selamat malam. Ya. Salam Niko. sehat. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Malam. Terima kasih Pak Yosef, Bu Yuni, Ayu, Bu Yasinta ya. Ada Selamat malam semuanya, salam sehat. malam, Mbak Ulan. Ditunggu Mas Tommy. Mas Tommy. Kapan? Selamat bertugas besok Pak Heru. Pak Heru sepedaan loh Pak Tommy. Besok. Nanti dijadwalkan sama Pak Heru, nanti kita ikut aja. Oke, Pak. Aku lewat rumahnya Pak Tommy terus aja ketutupan terus kok. Bu Anjar udah 2 vaksin kan Bu Anjar? Ya. Ayo, aman. Habis dari sana langsung mandi. Kalau Ya. takut Pak. Bu Anjar nggak berani. Bukan, dia jaganya Pak Anjar. Masalahnya di Pak Anjar aja sebenarnya. Jadi jangan salam dulu, mandi dulu. Tapi aman kok, Bu Iman. Ya, Imam, ya. saya lupa waktu Pak, maaf. Kirain saya bukan hari ini, bukan tadi sore, besok. Oh, kita kebagian Sabtu masih lansia, kita jadi dikhususkan. Karena lansia jadi lupa Pak. Kayaknya jumlah lansia dibatasi, beda dengan yang di bawah 59 jumlahnya. Ya, jadi bangkunya juga 1 dikosongin di antara itu. Depan belakang itu dikosongin 1. Oke, selamat malam. Malam, izin. Malam Pak, selamat malam Ibu-ibu semuanya. Salam sehat. Salam sehat, salam sehat.